Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman, la yafna wa la yabid, la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa ali baitihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala man sara hudahum bil ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum tas'alul hazna idza si'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi. Kepada sahabat-sahabat KSN dan pemirsa yang saya cintai dan saya hormati, seperti biasa pada pertemuan yang keempat ini saya masih membahas tentang fikih kurban. Pada pembahasan kemarin kita sampai pada binatang kurban atau hewan ternak apa saja yang punya cacat, apa saja yang tidak boleh untuk dikurbankan. Ya, pada kesempatan kali ini ya insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa kriteria hewan yang meskipun itu ada cacatnya namun masih bisa untuk dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadu alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa yujzi'ul khasiyyu wal maksurul qarni wa la tujzi'ul maqtu'atul udhuni wadh dhanabi. Ya, muallif berkata sebagaimana artinya, mencukupi berkurban dengan binatang yang hilang buah pelirnya dan yang pecah tanduknya, kemudian tidak mencukupi yang terpotong telinga dan ekornya. Nah, penjelasannya begini. Al-muallif atau pengarang kitab menjelaskan beberapa binatang yang mencukupi untuk dikurbankan dan yang tidak mencukupi untuk dikurbankan. Sebagai berikut. Binatang khosi, tadi disebutkan al-khosiyyu, yang hilang buah pelirnya. Ya, buah pelirnya itu hilang. Mencukupi untuk dikorbankan karena biasanya 2 buah pelir itu tidak dimakan, itu biasanya ya, meskipun boleh untuk dimakan. Kemudian binatang yang pecah tanduknya juga ini mencukupi untuk dikorbankan, hilang misalkan tanduknya karena pecah atau yang lainnya, kecuali jika mempengaruhi pada dagingnya. Jadi hilangnya tanduk tersebut mempengaruhi dari dagingnya, maka itu tidak boleh untuk dikorbankan. Namun jika tidak mempengaruhi, maka boleh dikorbankan. Kalau mempengaruhi tidak boleh. Begitu maksud saya. Nah, lebih utama binatang yang berkurban dengan binatang ternak yang memiliki tanduk itu lebih utama daripada yang tidak bertanduk. Oleh karena itu ya kita membeli binatang yang tanduknya bagus, dagingnya bagus, bukan berarti harus ada tanduknya, ya enggak. Kemudian apabila sebagian gigi binatang ternak telah hilang dengan sekira tidak mempengaruhi dagingnya, maka mencukupi untuk dikorbankan. Jadi apabila sebagian gigi binatang tersebut hilang, kemudian dengan tidak adanya gigi tersebut, ompong misalkan giginya, namun tidak sampai merusak kualitas dagingnya, maka itu
boleh untuk dikurbankan. Tapi kalau sampai mempengaruhi karena mungkin makannya sedikit akhirnya kurus, maka tidak boleh mengorbankan binatang yang hilang giginya sebagiannya. Kemudian binatang yang terputus telinganya tidak mencukupi untuk dikurbankan. Misalkan ada binatang yang lahirnya ada telinganya kemudian terputus telinganya, itu tidak mencukupi untuk dikurbankan karena biasanya telinga itu dikonsumsi, dimakan ya. Nah, jika binatang tersebut dilahirkan dalam keadaan tidak bertelinga, maka mencukupi untuk dikurbankan. Nah, ini lain lagi. Kemudian binatang yang terpotong ekornya, terputus ekornya maksudnya, tidak mencukupi untuk dikurbankan. Nah, kecuali jika binatang tersebut dilahirkan dalam keadaan tanpa ekor, maka mencukupi untuk dikurbankan. Begitu pula misalkan binatang kurban dilahirkan dalam keadaan tidak bertelinga, juga mencukupi untuk dikurbankan. Nah, mungkin untuk kajian kali ini ya, karena mengingat durasinya takut terlalu panjang, jadi dicukupkan sampai sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau cara menyampaikan saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan para sahabat GSN, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada owner GSN Abah Yai Mukhtar yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan ilmu agama yang insya Allah Ta'ala dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan ya, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.